Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman sekalian, sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa kaidah asasiyah yang pertama, al-umuru bimaqasidiyah ini mencakup beberapa kaidah cabang yang ada di bawahnya yang berkaitan dengan niat. Karenanya apa saja kita akan sampaikan satu persatu sebagai berikut. Yang pertama, kaidah cabang daripada al-umuru bimaqasidiha yaitu ma la yushtaratu at-ta'arrudu lahu jumlatan wa tafsilan idza ayyanahu wa akhta'a lam yadurra. Artinya bahwa segala sesuatu yang tidak disyaratkan perinciannya, tidak disyaratkan penjelasannya baik secara global maupun secara terperinci, namun kemudian diperjelas dan penjelasannya itu salah, maka statusnya tidaklah membahayakan. Ini misalnya ketika kita atau seseorang berniat sholat zuhur di suatu tempat tertentu. Misalnya saya berniat sholat zuhur di Masjid Wali Songo. Nah, tetapi kenyataannya saya melaksanakan sholat zuhur di musola di Fakultas Syariah. Nah, kesalahan yang seperti itu tidak menggugurkan keabsahan sholat zuhur saya. Sebab kenapa? Penjelasan tempat itu tidak disyaratkan di dalam pelaksanaan sholat maktubah atau sholat-sholat pada umumnya. Nah, contoh yang lain, misalnya saya mau sholat asar di hari Rabu, sementara pada kenyataannya saya sholat asar di hari Selasa. Nah, kesalahan hari, kesalahan tempat, kesalahan-kesalahan yang dilakukan pada suatu perbuatan yang pada dasarnya tidak disyaratkan untuk diucapkan, itu tidak menjadi masalah ketika itu salah. Kayak tadi salah tempat, salah hari, itu tidak menjadi atau tidak merusak keabsahan perbuatan ibadah yang kita lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, kaidah turunannya, kaidah cabangnya adalah ma yushtaratu fihi ta'yin fal khata'u fihi maka mubtilun. Nah, yang artinya bahwa sesuatu yang memerlukan penjelasan, maka ketika terjadi kesalahan dalam memberikan penjelasan, hal itu dapat menyebabkan batalnya suatu perbuatan ibadah. Ini berbeda dengan yang pertama ya. Kalau yang pertama ibadah tidak disyaratkan penjelasan secara global maupun terperinci, maka yang kedua ini kaidah yang kedua ini memerlukan penjelasan, sesuatu yang memerlukan penjelasan, maka ketika kita salah di dalam melakukan penjelasan itu bisa menyebabkan ketidaksahan ibadah kita. Misalnya kita sholat duhur, maka harus kita niatkan sholat duhur. Kita sholat asar, maka kita harus niatkan sholat asar. Ketika kita sholat duhur tapi niatnya sholat asar, nah itu membatalkan sholat duhur. Begitu juga ketika kita sholat asar tetapi kita niatnya sholat duhur, maka sholat asar kita menjadi tidak sah. Sebab apa? Ta'yin, penjelasan mengenai sholat, khususnya sholat fardu, itu merupakan hal yang harus ada, merupakan rukun yang harus dilakukan. Ma yushtaratu fihi ta'yin fal khata'u fihi mubtilun. Itu dua kaidah cabang dari kaidah al-umuru bimaqasidihah. Selanjutnya, kaidah cabang yang ketiga adalah maqasidul lafzi ala niyatil lafid. Nah, sebenarnya sampai di sini saja. Maqasidul lafzi ala niyatil lafid. Contohnya begini. Seorang suami mengucapkan talak kepada istrinya 3 kali. Jika setiap awalan
kalimat saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak kamu, dan setiap kalimat saya talak kamu itu diniatkan satu, maka jatuhlah talak 3. Tetapi ketika saya talak kamu yang pertama dan saya talak kamu yang kedua serta ketiga itu sebagai penegas daripada kata atau kalimat yang pertama, maka itu hanya jatuh talak 1. Karenanya maqasidul lafzi ala niyatil lafid, bahwa maksud dari lafal adalah apa yang diniatkan oleh orang yang mengucapkannya, kecuali ini ada terusannya fi maudhi'in wahid, kecuali dalam satu hal, yaitu al-yamin 'indal qadi, ketika bersumpah di depan pengadilan atau di depan hakim, maka fa innaha 'ala niyatil qadi, maka dalam hal tersebut lafaz yang dimaksud yang diinginkan adalah menurut harapan, menurut tujuan, menurut niat si hakim atau pengadilan. Itu contoh yang pertama tadi. Contoh yang kedua adalah misalnya ketika sholat, kemudian tiba-tiba mengucapkan bacaan-bacaan Al-Quran. Kalau diniatkan untuk mengingatkan orang atau untuk hal lain, maka itu membatalkan sholat. Tetapi kalau niatnya itu ya sudah membaca saja, membaca Al-Quran saja, itu tidak merusak sholat, begitu. Karenanya maqasidul lafzi ala niyatil lafid, bahwa maksud dan tujuan ucapan itu tergantung atau dikembalikan maksudnya pada si pengucap. Contoh lagi misalnya kita makan, kita minum, kita melakukan hal-hal biasa saja, kemudian kita meniatkannya karena untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau agar kita kuat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang begitu itu perbuatan kita akan mendapatkan pahala. Tapi kalau niatnya ya sudah niat seperti biasa kita makan, atau tanpa niat sama sekali, ya tidak kemudian menjadi masalah. Kita hanya dapat makan, kita hanya dapat tidur, tidak dapat pahala. Dan contoh-contoh yang lain. Selanjutnya kaidah furu'iyah yang keempat, yaitu lawih talafa al-lisan wal qalb fal mu'tabar ma fil qalb. Lawih talafa al-lisan wal qalb fal mu'tabar ma fil qalb. Artinya, jika terjadi perbedaan antara apa yang diucapkan dengan apa yang ada di hati, artinya ada di niat, maka yang dianggap benar adalah apa yang ada di dalam hati. Contohnya, ketika kita wudhu, kemudian di hati kita sudah benar niat wudhu, nawaitul wudhu alirafil hadatsil asghar lillahi ta'ala, sementara yang ada di lisan kita, niat wudhunya adalah untuk berdingin-dingin ria, untuk menyegarkan badan, maka yang dianggap adalah apa yang di hati. Karena ini kembali kepada definisi niat, yaitu menyengaja melakukan sesuatu berbarengan dengan perbuatan awal, dan ma'aluhu fil qalb, tempatnya ada di hati. Ini masalah niat. Selanjutnya yang kelima, kaidah cabang dari al-umur maqasidiyah yang kelima, yaitu al-ibrah fil uqud lil maqasid wal ma'ani la lil alfat wal mabani, yang artinya bahwa yang dianggap atau yang dipegang di dalam akad adalah maksud-maksud dan maknanya, bukan lafaz-lafaz dan bentuk lafaznya. Misalnya dalam suatu akad terjadi perbedaan antara niat dengan maksud si pembuat itu dengan lafaz yang diucapkannya. Artinya niatnya apa, yang diucapkan apa, maka yang harus dijadikan pegangan, yang dianggap di dalam akad itu adalah
niat atau maksudnya. Selama yang demikian itu masih dapat diketahui. Misalnya ada dua orang mengadakan satu akad dengan lafadz memberi barang. Saya berikan barang ini ke kamu, tetapi kemudian memberikan syarat adanya harga tertentu untuk dibayarkan. Maka tentu yang begini nih akadnya adalah akad jual beli. Yang dianggap adalah akad jual beli. Maksud yang dianggap yaitu jual beli, bukan lafadz yang pertama tadi yang diucapkan yaitu memberikan, tetapi yang dianggap adalah maksud tujuannya. Karena ada bentuk harga tertentu yang harus dibayarkan, maka jelas itu adalah akad jual beli. Selanjutnya kaidah cabang yang keenam adalah la yalzamu niyatul ibadah fi kulli juz'in, innama talzamu fi jumlati ma yaf'alhu. Ya, tidak wajib niat ibadah dalam setiap gerakan, dalam setiap bagian, tetapi niat wajib dalam keseluruhan yang dikerjakan. Misalnya sholat yang kita laksanakan ini kan mengandung beberapa rukun, ada Fatihah, ada ruku', ada i'tidal, ada sujud, bahkan sampai salam yang pertama itu kan rukun. Nah, setiap melakukan gerakan itu, misalnya Fatihah kita niat Fatihah, ya, ketika ruku kita niat ruku, ketika i'tidal kita niat i'tidal. Tidak perlu seperti itu. Tidak perlu meniatkan setiap bagian-bagian yang ada di dalam sebuah atau ritual ibadah itu, tetapi cukup sekali saja ketika niat di awal, yaitu niat melakukan sholat. Maka niat melakukan sholat itu termasuk ya nanti melakukan bacaan Fatihah, melakukan ruku', i'tidal dan seterusnya. Selanjutnya kaidah yang ke-7 yaitu kullu mufridaini fala tadzihima niyatun wahidun illal hajj wal umrah. Yang artinya bahwa setiap dua kewajiban tidak boleh dilakukan dengan hanya sekali niat saja, kecuali ibadah haji dan umrah. Misalnya kita sedang puasa Ramadan, di saat yang sama kita niatkan juga puasa nazar. Tidak bisa satu perbuatan wajib hanya boleh dengan satu niat. Saya sholat asar, maka tidak boleh kemudian ini juga untuk sholat isya, nggak bisa, hanya satu perbuatan kewajiban, satu niat. Dan kaidah cabang yang ke-8, kullu ma lahu aslun fala yantakilu an aslihi bimujarradin niyah. Yang artinya bahwa setiap perbuatan asal atau perbuatan pokok tidak bisa seketika berpindah dari yang asal itu karena semata-mata niat. Misalnya kita sedang melaksanakan sholat zuhur, kemudian di dalam hati kita mengubahnya menjadi sholat tahiyatul masjid. Nggak bisa. Nah, karena perbuatan pokok itu tidak bisa diubah dengan perbuatan atau niat-niat yang lain. Ketika itu niatnya berubah, justru itu mengubah, merusak niat, merusak ibadah. Demikian beberapa kaidah cabang, kaidah furu' yang berkaitan dengan al-umur bimaqasidihah. Tentu masih ada kaidah-kaidah cabang yang lain yang masih banyak, tetapi beberapa kaidah cabang ini ada 8, saya kira cukup untuk memberikan gambaran kepada kita bahwa kaidah al-umur bimaqasidihah ini berkaitan erat dengan niat yang tentu diaplikasikan dalam berbagai hal dan dapat dilihat dari kaidah-kaidah cabang yang ada. Demikian teman-teman sekalian dapat saya sampaikan, mudah-mudahan memberikan kemanfaatan untuk kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.